Baik, saya mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tambah materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilahkan. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah mengenal bahwa R terhadap operasi penjumlahan dan terhadap operasi perkalian merupakan grup ya. Artinya apa? Ketika dia merupakan grup terhadap operasi penjumlahan, maka dia berlaku sifat tertutup terhadap operasi binernya. Kemudian apa? Punya elemen identitas. Ya. 0 ya, elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, kemudian punya inverse, kemudian berlaku sifat komutatif ya. Selanjutnya terhadap operasi perkalian juga berlaku ya. Oke. Nanti ini supaya memudahkan saya touchscreen. Saya matikan kamera ya, mohon maaf. Oke. Di sini tolong nanti kalau suara saya nggak kedengaran, tolong saya diingatkan ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas itu. Nah, selanjutnya ada beberapa teorema atau sifat-sifat yang harus kita tunjukkan dan menunjukkannya dengan menggunakan sifat-sifat grup tadi, ya. Jadi yang pertama ya adalah 0 dikali A itu hasilnya 0. Jadi selama ini kita mengalihkan bilangan 0 dengan sembarang bilangan real ya, bilangan real manapun dia hasilnya 0. Kenapa demikian? Kenapa Anda yakin ini pasti 0 loh gitu ya. Nah, di sini di analisis real kita diminta untuk membuktikannya bahwa yang selama ini kita klaim, selama ini yang kita gunakan itu benar. Kita lihat pembuktiannya singkat saja di sini sudah ada. Jadi kita tahu bahwa 0 itu adalah elemen identitas untuk bilangan real ya. Nah, sehingga 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Nanti kalau saya punya sembarang bilangan real A ditambah 0 hasilnya adalah A ya, karena 0 adalah elemen identitas. Atau ada yang menyebutnya elemen satuan ya, tapi kalau 0 biasanya elemen identitas. Nah, bermula dari sini, jika kedua ruas dikalikan dengan A, jadi dari 0 plus 0 itu sama dengan 0, kedua ruas ini saya kalikan dengan A, yaitu ini, dikalikan dengan A, yang kanan juga dikalikan dengan A, berdasarkan sifat distributif ya, maka saya peroleh ini, yang ini sifat distributifnya dipakai untuk di ruas sebelah kiri. Sehingga diperoleh 0 kali A ditambah 0 kali A sama dengan ini kembali lagi ya. Nah, selanjutnya jika kedua ruas ditambah dengan 0 kali A. Ya. Jadi jika kedua ruas saya tambah dengan 0 kali A, maka diperoleh ini. Kenapa demikian? Kenapa? Anda paham? Kenapa dari sini, dari setelah kita punya distributif, kemudian setelah saya punya pernyataan demikian, maka saya langsung mengklaim, oh ternyata 0 kali A itu sama dengan 0. Kenapa? Ingat bahwa 0 adalah elemen identitas untuk sembarang bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini ya, saya punya, taruhlah yang ini, kelihatan nggak ya kalau saya ini pakai kursor ini, kelihatan nggak teman-teman? Lihat, Bu. Kelihatan ya. Oke, tolong perhatikan kursor. Misalkan ini saya kasih nama sesuatu bilangan begitu, ditambah ini, bilangan yang ini,
hasilnya sama dengan bilangan ini lagi gitu, bilangan yang sama. Berarti kan ini itu sendiri adalah 0. Iya kan? Karena apa tadi sifat elemen identitas? Sembarang bilangan real ditambah 0 kembali lagi ke dirinya sendiri, ya kan? Oke, mungkin saya pakai ini mana ya? Saya mau share whiteboard ya, teman-teman. Oke, kelihatan? Terlihat, Bu. Saya punya A ditambah 0 itu kan sama dengan A karena 0 adalah elemen identitas. Oke, teman-teman? Kemudian saya punya pernyataan 0 dikali A ditambah 0 kali A sama dengan 0 kali A. Nah, sekarang saya samakan pernyataan atas dan bawahnya. Ini ya. Nah, yang paling enak begitu sajalah ya. Oke, bisa dipahami ini? Jadi, ketika saya punya sesuatu ditambahkan apa begitu, hasilnya masih sesuatu itu lagi, berarti yang hanya mungkin itu adalah ini tuh hanya 0, gitu ya. Bisa dipahami ini? Makanya dia mengklaim bahwa 0 kali A itu sama dengan 0. Oke, teman-teman, ini bisa dipahami? Oke, saya kembali ke ini ya. Kembali ke tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin, silahkan. Oke, saya kembali ke sini. Berarti benar bahwa 0 kali A itu sama dengan 0. Ini ya. Oke, bisa ditambahkan ya. Bisa ini ya, dipahami ya ini. Untuk memahami kalimat ini loh, jika kedua ruas ditambah dengan 0, A itu diperoleh ini. Artinya ini loh, yang ini menghasilkan dirinya sendiri, ternyata 0, A itu adalah 0. Oke. Ya, saya lanjut ke yang kedua. Terhadap operasi perkalian, ketika suatu bilangan -1 ya, -1 dikali sembarang bilangan real ya, A itu adalah sembarang bilangan real ya. -1 dikali A itu sama dengan min A. Selama ini sudah kita lakukan ya. Baik itu A-nya positif, A-nya negatif. Nah, nanti sehingga nanti Anda punya ini yang D berimbas ke kenapa min kali min itu plus? Nah, nih. Kita dulu sering pakai ya dari SMP ya, sering pakai. Nah, di sini kita coba untuk menganalisanya. Sekarang kita lihat yang B, min 1 kali A itu sama dengan min A. Kita tahu bahwa min 1 adalah inverse ya untuk bilangan 1 ya. Jadi negatif itu adalah bentuk inverse terhadap operasi penjumlahan. Ini masih sekali lagi masih menggunakan alasan bahwa R grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, karena kita tahu 0 elemen identitas dan min 1 adalah inverse dan berlaku ini ya, 1 ditambah min 1 itu sama dengan 0. Oke? Jadi sudah diketahui bahwa 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Kalau ada yang tanya, diketahuinya dari mana? Nah, karena kita sudah tahu bahwa R itu grup terhadap operasi penjumlahan, maka ini benar. Oke. Nah, selanjutnya dari sini, dari 1 plus min 1 sama dengan 0, jika kedua ruas dikalikan dengan A, jadi yang ini dikalikan dengan A, yang 0 dikalikan dengan A, maka saya peroleh ini. Oke, 1 plus min 1 kali A sama dengan 0 kali A. Nah, sesuai sifat distributif, yang kiri ini berarti menjadi 1 kali A ditambah min 1 dikali A, yang ruas kanan tetap. Oke, jadi saya punya di sini, ya, A, ini kan 1 kali A, 1 adalah elemen identitas atau elemen satuan terhadap operasi perkalian pada bilangan real. Jadi 1 kali A adalah A ya. Oke, 1 kali A adalah A, kemudian yang ini tetap ya, min 1 kali A masih tetap. Dan yang ruas kanan berdasarkan pernyataan yang A tadi yang sudah kita buktikan barusan, 0 kali A itu adalah 0. Oke. Jadi A ditambah min 1 kali A itu sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa di sini saya punya A ditambah min 1 dikali A itu hasilnya 0.
Ingat bahwa ini hanya terjadi kalau A itu dijumlahkan dengan inverse-nya. Ya. Jadi saya bisa menghasilkan 0, jadi A ditambah suatu bilangan menghasilkan 0 hanya mungkin, jadi hanya mungkin itu A itu ditambah dengan inverse-nya. Oke, bisa dipahami ini? Hanya bisa dijumlahkan dengan inverse-nya. Inverse-nya itu apa? Inverse-nya itu adalah minus A. Oleh karena itu, saya peroleh, ini harusnya min 1 kali A itu sama dengan minus A. Oke, teman-teman bisa dipahami ini? Mudah-mudahan saya tidak kecepatan ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Gimana? Izin bertanya yang bagian A, Bu. Itu Bagian A apa ya? cara, ya, Oke. yang baris terakhir itu apa maksudnya sama seperti yang B ya, Bu? Jadi itu maksudnya itu jika kedua ruas ditambah dengan min dalam kurung 0 kali A, bukan, Bu? Oh enggak, bukan begitu. Jadi ini udah beda lagi. Ini kalau pernyataan ini tuh mengatakan gini, bilangan itu bisa ditambah dengan bilangan apa sih yang hasilnya bilangan itu lagi gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau tadi ini belum ke minusnya, ini nggak ada minusnya ya teman-teman. Ini belum. Ini saya tidak menggunakan sifat inverse di pernyataan A. Jadi di pernyataan A ini sampai di sini saya hanya menggunakan kalimatnya seperti ini. Seandainya saya punya apa ya? Saya ambil C begitu ya. C ditambah bilangan apa yang hasilnya kembali lagi ke C. Oh, hanya satu-satunya itu hanya 0. Kenapa? Karena 0 merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahannya ini. Bisa dipahami? Saya share whiteboard. Saya ulang kalau begitu ya. Saya punya kalimat begini. Kalau saya punya, ini ya tadi ya pernyataan yang ini ya. Terus saya tulis lagi 0 kali A ditambah 0 dikali A, ini sama dengan 0 dikali A. Gitu ya pernyataannya. Kemudian kesimpulannya adalah 0 kali A itu adalah 0. Oke, sekarang saya punya pernyataan begini ya teman-teman. Saya punya pernyataan. Misalkan saya punya sembarang bilangan C ditambah apa sih yang hasilnya kembali lagi ke C. Oh, ternyata karena ini operasi penjumlahan dan bilangan real C adalah bilangan real, ya. Ternyata bilangan real terhadap operasi penjumlahan itu punya elemen identitas. Apa itu? 0. Elemen identitas itu apa sih? Elemen yang mengakibatkan kalau 0 ditambah sembarang bilangan real, hasilnya bilangan real itu lagi, gitu kan? Oke, bisa dipahami? Iya, Bu. Nah, sekarang Ya, C bisa. saya itu seolah-olah ingat, saya punya 0 kali A ditambah ini nanti apa sih? Gitu kan? Yang kotak itu apa sih? Sehingga ini kembali lagi gitu. Yang hanya mungkin ini adalah 0. Gitu kan? Seolah-olah kalimatnya begitu. Jadi di pernyataan yang A tidak ada hubungannya dengan inverse ya, tidak ada hubungannya dengan minus. Oke? Dan saya mengajak teman-teman untuk menghilangkan kebiasaan memindah bilangan. Dipindah ya bilangannya ke kanan, dipindah ke ruas kiri, ruas kanan. Mungkin dulu guru kita waktu SD mengajarkan kita memindah-mindahkan bilangan. Ingat bahwa di matematika bilangan itu tidak punya kaki, jadi dia nggak bisa pindah. Yang ada adalah dioperasikan. Oke? Ya. Saya lanjut ya, itu bisa dipahami ya Mas ya tadi? Oke. Bisa, Bu. Saya. Oke, yang B saya ulangi ya. Jadi saya punya pernyataan 1 dikali A, karena 1 adalah elemen satuan real terhadap operasi perkalian, maka 1 kali A adalah A ya ini. Kemudian yang ini pernyataan nih. Kemudian 0 kali A tadi adalah 0. Nah, lihat tadi saya katakan bahwa A ditambah bilangan apa begitu. Di sini jangan teman-teman langsung ya iyalah min 1 kali A itu adalah min A. Ini kita anggap bahwa kita itu belum tahu gitu loh, min 1 kali A itu adalah min A.
Oke, jadi di sini Anda seolah-olah belum tahu, belum yakin bahwa min 1 kali A itu adalah minus A. Oke, jadi di sini kita mau tahu sebenarnya ini tuh rupanya itu kayak apa sih gitu kan. Oh ternyata karena R terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, maka ini harusnya adalah inverse-nya A. Kita kembali lagi, inverse-nya A itu apa gitu kan. Inverse-nya itu A, inverse-nya A itu apa? Adalah minus A. Oh, berarti min 1 kali A itu adalah minus A. Gitu ya. Ternyata benar min 1 kali A adalah min A. Min A itu adalah inverse dari A. Jadi bilangan min 1 dikali A itu adalah inverse-nya A. Nah, ini pernyataan nih kalau dijadikan kalimat bahasa Indonesia seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk pernyataan yang B ada yang ingin ditanyakan? Jadi bahwa benar min 1 kali A yang selama ini kita kerjakan itu adalah benar min A. Jadi Anda punya min 1 dikali 1000 adalah min 1000. Ya, min 1 kali 100 adalah min 100. Oke. Sekarang yang C ya, kalau tidak ada. Yang C kita sering ketemu operasi seperti ini, minus dikalikan dengan min A. Adalah A ya. Atau ini sebenarnya apa sih? Min 1 dikalikan min A itu sama dengan A ya. Itu lebih tepatnya begitu sih ya. Oke. Karena ini singkat saja ya. Ini karena min A ditambah A itu. Jadi ini kan inverse-nya A ditambah A itu adalah 0. Maka A itu sama dengan minus A. Gimana caranya? Kedua ruas ini ya, kedua ruas gimana kan? Nanti Anda lihat teorema 11B ini ya. Nah, ini mudah soalnya ya. Saya malah lebih ini ke D ya. Kenapa min 1 dikali min 1 itu adalah 1. Kita lihat pada bagian B kita punya min 1 kali A adalah min A ya. Jadi kalau kita substitusikan A sama dengan min 1 pada bagian B di sini tadi ya berarti ya. Pernyataan B itu adalah ini ya. Min 1 kali A sama dengan min A. Nah sekarang kalau A-nya saya ganti dengan min 1, saya substitusikan min 1, maka diperoleh min 1 kali min 1 sama dengan minus min 1. Nah di sini pakai alasan yang C ya, min 1 adalah 1. Oke. Itu untuk teorema 213 serupa ya, teman-teman bisa menganalisanya atau memahaminya seperti tadi, seperti ini ya. Jadi kalau membaca modul atau buku analisis real, Anda tidak perlu terburu-buru, Anda baca per kalimat ya, apa maksudnya. Ingat di sini kita masih akan mencari tahu kebenaran, bukan Anda seperti tadi ya, 0 kali A sama dengan 0, ya udahlah emang benar. Nah, tidak seperti itu, tapi di sini kita lebih ke mencari tahu kenapa. Nah, jadi di sini selalu menimbulkan kenapa ya begitu. Jadi tidak gampang mempercayai ini pernyataan ini pasti benar gitu ya. Jadi masih harus ditunjukkan. Oke. Kita lihat teorema 213 ternyata banyak ya. Saya harus ngebut ini mungkin saya tidak semua ya, teman-teman. Kita lihat yang A saja. Teorema 213 ini A dikali minus B sama dengan min A kali B. Sebenarnya ini hampir sama ya seperti teorema yang barusan kita bahas. Bahwa benar A kali min B itu nilainya sama dengan kalau min A dikali B. Atau nilainya juga sama dengan minus dari A kali B. Jadi 3 pernyataan ini bernilai sama. Ya, ini sudah kita lakukan ya selama ini ya. Misalkan Anda punya A-nya bilangannya 2, B-nya 5. Ini nilainya nanti sama. 2 kali min 5 itu sama dengan min 2 kali 5. Sama dengan min 10 gitu kan ya. Sama gitu nilainya. Ingat di sini adalah nilai. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya. Berdasarkan yang terakhir, yang ini ya. Oke, kita lihat A dikali min B itu sama dengan A dikali min 1 kali B. Karena min 1 kali B itu adalah min B. Kemudian ini
A kali min 1 dikali dengan B. Ini sifat apa ini? Saya punya A dikali dengan min 1 kali B, itu katanya nilainya sama dengan A dikali min 1 dikali B. Sifat apa ini, teman-teman? Asosiatif, Bu. Asosiatif ya, asosiatif terhadap operasi perkalian. Oke, berlaku ya di real ya. Nah, inilah tadi gunanya bahwa kita benar yakin bahwa R itu grup. Kenapa? Di grup itu ada sifat asosiatif tadi ya. Kemudian min 1 kali A, ini sama dengan A kali min 1 ya, berlaku sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Kemudian ini kali B. Kemudian karena min 1 kali A adalah min A, maka diperoleh ini. Selanjutnya min A itu adalah min 1 kali A kali B. Kembali lagi ya, ini harusnya langsung saja ke sini. Min 1 itu dikali A kali B. Jadi ini sebenarnya langkah ini malah nggak perlu ya, teman-teman. Seharusnya ya. Sehingga di sini sama dengan min A kali B. Ini masih ingat kenapa saya punya min 1 dikalikan dengan A kali B itu sama dengan minus A kali B. Kenapa? Tadi yang min 1 dikali A itu hasilnya sama dengan minus A. Masih ingat? Jadi A itu bukan hanya satu bilangan ya. Dia mengatakan bahwa A adalah sembarang bilangan real. Ingat, min 1 dikali sembarang bilangan real itu hasilnya adalah minus dari bilangan itu. Oke. Nah, di sini A kali B karena dia grup berarti tertutup terhadap operasi perkalian, berarti A kali B juga bilangan real. Ya. Oke. Ya, baik itu yang pembuktian yang A ya, teman-teman, bahwa A kali min B itu sama dengan minus A kali B ya, dan seterusnya. Untuk bukti yang lainnya silahkan nanti teman-teman ikuti cara seperti ini ya. Yang B dan C. Oke. Selanjutnya saya mau ke urutan ya. Jadi jika A, B elemen bilangan real sembarang ya, maka A minus B didefinisikan dengan A ditambah dengan min B. Jadi saya mengatakan selama ini A dikurangin B itu sebenarnya artinya adalah A ditambah dengan min B. Kenapa ini harus kita definisikan, teman-teman? Kenapa? Ingat, yang kita punya sifat grupnya itu terhadap operasi apa? Operasi penjumlahan, ya, bukan terhadap operasi pengurangan ya. Selama ini Anda grup R terhadap operasi penjumlahan. Oke, selanjutnya definisi 215. Sebentar. Misalkan A, B sembarang bilangan real, A dikatakan lebih dari B. Nah, ini pun sebenarnya Anda udah tahu ya. Ini kan notasi untuk apa? A lebih dari B, ya kan? Oke, A lebih dari B. Anda udah tahu cara membacanya. Nah, A lebih dari B, kita menulis ini artinya adalah A min B lebih dari 0. Jadi ini tuh definisi ya, teman-teman, yang selama ini teman-teman, oh A lebih dari B itu B-nya pindah ke kiri jadi minus. Selama ini kan gitu tuh diajarinya mungkin ya dengan guru kita terdahulu, tapi itu bukan, saya tidak menyalahkan guru kita, tapi itu memang lebih mudah mengingat ya. Kalau dipindah dia jadi minus begitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya tidak tepat ya. Jadi yang benar ini adalah suatu definisi. Ketika saya mengatakan A lebih dari B, ini sama saja saya mengatakan bahwa A minus B itu lebih dari 0. Oke. Nah, selanjutnya saya mengatakan A kurang dari B yang ditulis dengan seperti ini ya, notasinya A kurang dari B. Ini artinya adalah A minus B ini kurang dari 0. Ini adalah definisi. Ingat, jangan sebut ini adalah sifat. Ini adalah definisi ya, teman-teman. Selanjutnya kalau ada tanda sama dengan di bawahnya berarti kita membaca dengan A lebih dari atau sama dengan B. Ya, yang ini A kurang dari atau sama dengan B. Selanjutnya saya punya sifat urutan ya, teman-teman.
Sifat urutan yang pertama, ya, jika P itu melambangkan himpunan bilangan real positif, jadi P adalah himpunan bilangan real positif, ya. Kemudian A, B elemen P, maka A ditambah B pasti ada di P, dan A dikali B ada di P. Sebentar, lebih enak saya pakai ini. Kemudian yang kedua, A elemen P min A elemen P, A sama dengan 0. Itu hanya salah satu terjadi. Oke, saya pakai whiteboard. Oke. Jadi gini, saya pakai ilustrasi walaupun sebenarnya ini belum ya, harusnya belum sampai di garis bilangan, tapi untuk memudahkan saja karena Anda sudah tahu garis bilangan, maka kita ke sini. Jadi yang di tengah adalah 0. Di kanannya 0 ya. Di sini semuanya adalah bilangan-bilangan real positif, ya kan? Anda punya bilangan setengah di sini ya, sepertiga, setengah, kemudian berapa? 1 ya, 2, 3, oke? 1, 2 ya. Kemudian 3 dan seterusnya, oke? Yang P itu yang mana? P itu adalah yang di kanannya 0 ini, teman-teman. Semua bilangan real di kanannya 0 ya, termasuk setelah 0 ya. Ini merupakan himpunan atau dia dilambangkan dengan P. P adalah himpunan semua bilangan real yang positif. 0 nggak masuk ya teman-teman. Jadi P itu semua bilangan real yang lebih dari 0. Oke, bisa dipahami? Ya. Kalau saya ambil sembarang bilangan di kanannya 0, katakan ini A, kemudian ini B, sembarang. Maka tadi sifatnya yang pertama apa? A ditambah B pasti masih ada di dalam P. Benar nggak? Bilangan positif ditambah bilangan positif masih kembali lagi menjadi hasilnya bilangan positif. Betul ya? Kemudian dikalikan A dikali B, ini masih ada di dalam P. Betul kan? Nah, kemudian tadi pernyataan yang kedua, A elemen R, maka satu dan hanya satu kondisi berikut yang dipenuhi. A elemen P, ya, A elemen P, atau min A elemen P, atau A sama dengan 0, ya. Jadi, pernyataan yang kedua mengatakan bahwa kalau saya ambil sembarang gitu ya, saya ambil sembarang bilangan real, C, katakan C ya. C saya belum tahu C itu tempatnya di mana, maka hanya ada satu kemungkinan dari 3 hal ini. Kalau enggak C-nya itu 0, begitu kan? Atau C-nya elemen P, artinya apa? C-nya bilangan positif, atau minus C-nya atau inverse bilangan C itu ada di P. Tidak di P ya. Tidak di P. Sebentar. Oh ya betul ya. Kan minusnya ya. Jadi sebentar. Kalau C itu bilangan positif, maka C-nya langsung ada di P. Tapi kalau C-nya bilangan negatif, teman-teman, betul ya ini. Kalau C-nya bilangannya negatif, berarti minus dari suatu bilangan negatif, C-nya negatif itu tadi ya, berarti kan jadi positif ya, minus, min dikalikan dengan min C itu ya. Kalau min kali min C itu kan tadi sifat sebelumnya adalah C ya, berarti dia kembali lagi di P ya. Oke, bisa dipahami ini. Jadi, kalau saya ambil sembarang bilangan real, salah satu bilangan real, sembarang begitu, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apakah dia 0, ataukah dia bilangan positif, atau dia bilangan negatif. Oke? Ya. Ini mohon maaf ya, saya harus bolak-balik supaya jelas. Nah,
Sifat 1 dan 2 itu tadi itu disebut sifat urutan pada R ya. Oke. Selanjutnya di sini ada berdasarkan sifat urutan tadi, kita bisa membuktikan teorema ini, teman-teman. Saya hanya membahasnya salah satu saja, nanti yang B, C, D, E, F teman-teman pahami ya. Ingat, pernyataan-pernyataan ini sebenarnya udah kita pakai ya, teman-teman. Sudah kita sering gunakan, tetapi di sini sekali lagi kita menganalisa kebenarannya. Oke? Sekali lagi kita diminta untuk menganalisa kebenarannya. Kita lihat, yang A, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. A, B, C sembarang bilangan real ya. Sembarang bilangan real, baik itu positif maupun negatif ya. Nah, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Kemudian jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka ini A ditambah C lebih dari B ditambah D ya. Urutannya jangan dibalik. Oke, ini. Kemudian jika A lebih dari B dan C-nya positif, maka ini tidak berubah tandanya kalau dikalikan dengan C, begitu maksudnya ini pernyataan yang C. Jadi kalau C-nya positif, kemudian C-nya ini saya kalikan dengan A dan B, maka tandanya masih lebih dari ini ya. Kemudian yang D, kebalikan dari C, bahwa kalau C-nya bilangan negatif, ya, kalau C kurang dari 0, maka tanda ini jadi berubah. Jadi A kali C kurang dari B kali C. Ini saya yakin teman-teman sudah sering pakai ya ini. Kemudian yang E, jika A tidak 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Jadi kalau A-nya bukan bilangan 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Kemudian yang F, jika A lebih dari 0, maka 1/4 A ini lebih dari 0. Jadi kalau saya punya bilangan positif, ya, 1/4 A ini apa, teman-teman? Inverse dari bilangan real A terhadap operasi perkalian ya. Ini adalah inverse-nya A. Kalau ini positif, maka 1/A-nya atau inverse-nya juga positif. Kalau dia negatif, maka 1/A juga negatif. Oke, itu pernyataan A sampai F dan tidak mungkin semua harus saya buktikan, harus kita bahas. Kita lihat salah satu saja ya. Kita lihat jika A lebih dari B, maka apakah benar A plus C juga lebih dari B plus C ya? Karena diketahui A lebih dari B, ingat pernyataan jika titik-titik, maka titik-titik. Kalimat setelah jika ini, yang A lebih dari B, ini merupakan kalimat hipotesisnya atau yang diketahui atau yang menjadi modalnya. Oke, bisa dipahami? Kalimat setelah jika ini adalah yang diketahui. Kalimat setelah maka ini pernyataan yang harus Anda buktikan. Ya, saya yakin itu sudah pernah diajarkan di LMH ya, teman-teman. Jadi di sini diketahui A lebih dari B ya. Karena A lebih dari B tadi definisinya berdasarkan definisi bahwa A lebih dari B itu artinya adalah A minus B itu lebih dari 0. Oke. Kemudian jika C adalah sembarang bilangan real, ya, maka A min B itu nilainya ini sama dengan A min B ditambah C min C. Karena C min C adalah 0 ya, teman-teman. C ditambah dengan inverse-nya C itu sendiri adalah 0 ya. Berarti ini kembali lagi nilainya gitu kan. Nah, karena berlaku sifat distributif ya, berarti ini A ditambah C dikurangi dengan B plus C. Ingat di sini, tadi karena A min B itu lebih dari 0, sedangkan A min B ini nilainya sama dengan ini, kemudian sama dengan ini, berarti ini juga, berarti ini lebih dari 0 juga. Oke, saya ulangi. Karena diketahui A min B lebih dari 0, oke, kemudian A min B itu nilainya sama dengan A min B plus C min C. Kemudian juga nilainya ini itu sama dengan A plus C min B plus C. Maka ini pernyataan yang terakhir ini juga bernilai lebih dari
0. Nah, saya mengatakan ini lebih dari 0, sama saja mengatakan apa? Berdasarkan definisi lebih dari tadi, berarti A plus C lebih dari B plus C. Oke, bisa dipahami? Ini kalau lihat ininya kayaknya mudah ya, cuman tuh harus hati-hati juga, jangan yang mau Anda buktikan itu malah sudah Anda klaim. Saya uraikan di sini sedikit. Ya, Anda punya pernyataan yang pertama adalah A min B. Oke, pernyataan A min B ini tuh sama dengan apa tadi? A min B itu ditambah C min C, begitu kan ya? Karena ini tuh sama, dan yang ini katanya lebih dari 0, berarti yang ini juga lebih dari 0, oke? Nah, kemudian pernyataan yang ini itu sama dengan apa tadi? A ditambah C, ya. A ditambah C dikurangi dengan B ditambah C. Gitu ya, teman-teman. Karena ini sama, ya, karena sama dengan atasnya, dan ini tadi juga lebih dari 0, berarti hal yang sama, ini juga lebih dari 0. Apa artinya? Tadi ingat, sesuatu dikurangi sesuatu akan lebih dari 0, berarti ini kalau saya kasih nama X, ini Y, X min Y lebih dari 0, ini sama saja mengatakan X lebih dari Y. Artinya apa? Benar bahwa A plus C itu lebih dari B plus C. Oke? Baik, itu selanjutnya untuk yang pernyataan B sampai F silahkan teman-teman ini belajar sendiri ya, dicoba sendiri. Nah, di sini ini pun pembuktian yang teorema 217 ini hampir sama seperti yang ini tadi ya, teman-teman. Caranya, langkahnya itu hampir sama. Jadi, lihat yang diketahui, ini diketahui A, B sembarang bilangan real dan A lebih dari B. Ingat, A lebih dari B berarti A min B lebih dari 0. Nanti Anda bisa uraikan di sini. Ya. Bisa ditunjukkan bahwa ini itu benar. Anda caranya gimana? Ini buktikan bahwa A lebih dari A plus B lebih dari 2 ya. Ini dulu. Buktikan dulu satu-satu. Ya, A lebih dari A plus B per 2. Oke, ini PR Anda yang pertama, teorema 217, silahkan buktikan. Oke. Kemarin saya nyoba Dering.Winsuka itu, kayaknya agak ribet ya menggunakannya. Sementara nanti saya buat Google Classroom saja ya, teman-teman. Nanti saya upload di kode kelasnya, saya kirim ke grup kelas ya. Nanti silahkan tugasnya teman-teman upload di Google Classroom. Teorema 217. Atau ada yang sudah pernah upload tugas di daring.winsuka.ac.id? Kemarin saya nyoba kok agak-agak ini ya, tadinya mau saya rekam karena kemarin kan kita harusnya kuliah tapi tanggal merah ya. Jadi tadinya mau saya rekam aja perkuliahannya, tapi saya menggunakannya kok kayaknya ribet. Jadi nggak jadi saya gunakan. Oke, sekali lagi teorema 217 adalah menjadi PR Anda yang pertama di mata kuliah ini. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Anda bisa sambil coba latihan-latihan yang ada di sini ya, nanti saya kirim. Saya masuk ke nilai mutlak, ini juga pasti sudah Anda sudah Anda kenal ya. Oke, nilai mutlak. Ada yang belum pernah lihat notasi atau belum kenal dengan nilai mutlak itu apa? Oke, saya masuk ke nilai mutlak ya teman-teman. Nanti sifat urutan dan PR silahkan dikerjakan ya.
saya membuka diskusi di grup WhatsApp kalau ada yang ditanyakan. Oke. Definisi, saya ke definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari A adalah sembarang bilangan real, ditulis, ini notasinya ya, ada tongkat 2 ya, ini notasi nilai mutlak ya. A adalah sembarang bilangan real. Nah, definisinya adalah mutlak A itu nilainya sama dengan A itu sendiri apabila A-nya lebih besar sama dengan 0. Oke? Oke. Sebentar, ini kok ngadet ya? Saya. Oke, sebentar. Ini saya ulang. Definisi nilai mutlak A ya. Nilai mutlak A itu sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0. Jadi gini maksudnya. Nilai mutlak A akan bernilai A itu sendiri apabila A-nya itu adalah bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0. Oke? Kemudian nilai mutlak A akan bernilai minus A jika A-nya negatif. Ya. Jadi apabila A-nya negatif, bilangan real yang negatif, maka nilai dari nilai mutlak ini adalah minus A. Kita lihat contohnya. 5 adalah bilangan yang ini ya, masuk yang di sini ya. Berarti mutlak 5 adalah 5. Saya yakin Anda udah tahu lah ya. Oke, ini berdasarkan definisi. Cuman ini untuk lebih memperingat lagi ya. Nah, kemudian mutlak dari minus 4 itu sama dengan minus dari dikalikan dengan min 4. Nah, ini tadi sudah kita tunjukkan di atas ya, sudah ada teoremanya di atas, nanti Anda lihat. Ya, minus dikalikan min itu adalah plus ya. Jadi, kenapa selama ini kita tahu bahwa mutlak dari min 4 itu adalah 4. Kenapa? Karena definisi gitu kan ya. Ingat, bukan sifat. Bedakan sifat dengan definisi. Definisi itu nggak perlu dibuktikan, kalau sifat tuh masih harus dibuktikan. Nah, mutlak min 4 itu adalah 4. Kenapa? Karena min 4 adalah bilangan negatif, berarti dia masuk yang ke sini, berarti nanti ini A-nya di sini berarti adalah min 4 gitu loh. Jadi A-nya adalah min 4. Berarti ini mutlaknya adalah minus dari min 4. Hasilnya adalah 4. Oke. Ya, untuk selanjutnya silahkan Anda berlatih tentang nilai mutlak ya, definisi ini. Nah, di sini di teorema nilai mutlak, oh sini kok nggak ada. Oh, nanti ya. Jadi di nilai mutlak ini ada ketaksamaan segitiga ini nanti yang sering sekali kita gunakan di depan ya. Jadi ini silahkan dipahami, mutlak dari A plus B itu nilainya kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Oke. Kita lihat teoremanya terlebih dahulu. Yang di atas ini adalah sifat-sifat dasar dari nilai mutlak ya. Bahwa benar mutlak dari min A ini sama dengan mutlaknya A. Jadi nilainya ini sama. Nilai dari nilai mutlak min A itu nilainya ini sama dengan mutlaknya A. Sama. Kemudian yang B, mutlak dari A min B ini sama dengan mutlak dari B minus A. Ya, jadi ini nilainya sama, dibolak-balik sama. Yang C, A dikalikan dengan B ini sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Ingat, ini sifat. Ini perkalian. Untuk yang perkalian ya, untuk yang perkalian ini bukan kurang dari. Nah, ini yang sering salah ya, teman-teman ketika di belakang. Tolong diingat-ingat. Kalau dia perkalian, ingat ini perkalian. Ini bukan kurang dari atau sama, tapi dia hanya sama dengan nilainya itu sama. Mutlak A dikali B itu nilainya sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nilainya sama.
Kemudian mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Kemudian yang E, akar dari A kuadrat itu sama dengan mutlak A. Oke. Saya rasa ini mudah untuk mengecek buktinya ya teman-teman di sini. Nanti silakan Anda pelajari. Saya mau ke ketaksamaan segitiga. Ini yang penting. Ya, jika A, B bilangan real, maka berlaku mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini kok kayaknya ada yang kurang ya. Oke, nanti saya sebentar ya. Ini harusnya bentar teman-teman, saya harus buka buku rujukan dulu. Oke, ini. Harusnya ini dulu ya. Oke, saya share buku Bartelnya. Teman-teman sudah punya buku ini? Bartel sudah punya? Saya harapkan teman-teman punya file ini ya. Walaupun tidak di print lah, paling tidak Anda punya ini. Kalau Anda belum punya, nanti saya share di grup WhatsApp boleh lah. Jadi ya ini ya modul itu saya tulis berdasarkan ini, tetapi ini di sini di buku aslinya ini dijabarkan ya. Tapi kalau saya singkat aja lah mutlak A itu sama dengan A itu sendiri apabila A lebih dari atau sama dengan 0 karena kalau ini 0 berarti kan 0 gitu ya. Ini definisinya. Oke? Ya. Nah, teorema untuk membuktikan ketaksamaan segitiga tadi, saya butuh yang D ini. Ya. Kita lihat teorema 222 ini ya. Tadi yang saya katakan bahwa mutlak A dikali B itu adalah mutlak A dikali mutlak B ya. Kemudian mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Kemudian yang C, jika C lebih besar atau sama dengan 0, maka saya punya mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, yang C dan yang C ini sering kita gunakan ya teman-teman. Jadi perhatikan pernyataan yang C. Yang C ini mengatakan begini, kalau nanti saya punya bilangan real C itu non negatif atau dia lebih dari sama dengan 0, maka nilai dari ini mutlak A kurang dari sama dengan C, ini nilainya sama dengan ini. Oke, saya tulis di whiteboard sebentar. Ini repotnya harus bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Jadi misalkan teman-teman, saya punya nanti mutlak X ini kurang dari atau sama dengan 5. Ya. C-nya di sini adalah 5 ya, 5 positif ya, lebih besar sama dengan 0. Maka ini tuh nilainya itu sama dengan nilainya, jadi nilai ini tuh sama dengan min 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Oke, bisa dipahami ini pernyataan itu tadi. Nah, ini nanti sering kita gunakan ketika kita membuktikan pernyataan limit fungsi. Sekali lagi, itu akan sering kita gunakan pada nanti bab limit fungsi. Jadi diingat-ingat bahwa mutlak X kurang dari sama dengan suatu begitu ya. Nah, ini bukan hanya satu bilangan ya, X itu suatu pernyataan bilangan real. Nanti kalau nanti ada Anda punya A ditambah B kurang dari sama dengan katakan 1, ini Anda nggak usah bingung nanti kalau ditulis min 1 kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan 1. Ini nilainya sama. Karena apa? Ini kan satu pernyataan ya, suatu pernyataan. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ini teman-teman? Saya harusnya bisa lah ya. Oke, saya kembali lagi ke bukunya Bartel ini. Teman-teman kita lihat kemudian nanti kalau mau lihat buktinya ada ya di sini ya. Oke, katanya
ini tuh artinya A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Tapi ini masih, ayo kenapa gitu kan, why? Kenapa A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C? Untuk menjawab why ini dari mana? Ada yang tahu? Ini yang saya kasih tanda why. Kelihatan nggak teman-teman? Yang saya share kelihatan ya? Terlihat, Bu, terlihat. Kelihatan ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Di sini mengatakan if ini, then we have both. Nah, why? Kenapa kata dia? Kenapa kok kalau saya punya ini berakibatnya A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C? Ada yang tahu jawabannya? Ada? Dari definisi mungkin, Bu. Oke, betul ya. Dari definisi nilai mutlak. Dari definisi nilai mutlak. Kenapa? Kita belum tahu A-nya itu negatif atau positif, maka pasti ada dua kemungkinan ini. Ya kan? A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Jadi dari definisi nilai mutlak. Ya kan? Ini mutlak A ini sama dengan A dan mutlak A ini sama dengan minus A. Oke? Sehingga ini sama saja mengatakan bahwa ini kalau C-nya kalau dua pernyataan ini digabung maka menjadi ini. Nah, selanjutnya ini yang nanti akan saya gunakan untuk membuktikan pernyataan ketaksamaan segitiga ini, ya. Pernyataan yang D. Yang D mengatakan bahwa mutlak dari minus dari mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Nah, ini ya yang saya tandai, teman-teman. Ini yang digunakan dalam membuktikan pernyataan ketaksamaan segitiga. Oke? Bahwa ini berlaku. Jadi bagaimana membuktikan pernyataan yang D ini? Teman-teman tinggal ambil saja pernyataan yang sebelumnya, yang C ini tadi, dengan C-nya sama dengan mutlak A. Oke, kita ke Wordboard ya. Oke. Kita tadi punya mutlak A kurang dari sama dengan C, ini sama saja mengatakan min C kurang dari sama dengan, ya Allah. Mana sih penghapus? Min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ini ya. Dua pernyataan itu bernilai sama. Nah, selanjutnya kalau nanti C itu saya ambil, saya misalkan C itu adalah mutlak A. Ya, sekali lagi, kalau saya ambil C-nya adalah mutlak A, maka saya punya yang di sini berarti apa? Minus dari mutlak A itu kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan mutlak A. Oke? Ini pernyataan ini bernilai benar ya? Pasti benar. Kenapa? Karena ini itu bernilai ini, berarti ini menjadi apa? Berdasarkan ini. Berdasarkan yang ruas kiri, berarti harusnya saya punya mutlak A kurang dari sama dengan C. C-nya adalah mutlak A. Betul ya? Mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Ini nilainya adalah sama kan? Oke, berarti yang pernyataan yang D ini pasti benar. Bisa dipahami ini, teman-teman? Jadi untuk membuktikan pernyataan yang D, saya pakai pernyataan C. Jadi untuk membuktikan D, saya pakai C. Paham ya? Oke. Nah, untuk membuktikan ketaksamaan segitiga yang mengatakan bahwa saya ganti dulu deh. Oke. Untuk membuktikan ini kan ketaksamaan segitiga yang akan digunakan di belakang. Jadi ini A ditambah B ya. Jadi mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Bagaimana membuktikan pernyataan ketaksamaan segitiga ini? Ini yang merah ini disebut ketaksamaan segitiga ya, teman-teman. Nah,
Membuktikannya saya pakai ini yang D itu tadi, bahwa berlaku mutlak mutlak A minus mutlak A ini itu berlaku benar, ya. Kemudian untuk yang B juga ya. Berarti untuk yang B juga benar bahwa saya punya apa? Minus mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Ini bernilai benar. Oke, perhatikan dua pernyataan ini. Kalau kedua pernyataan ini saya gabung, kemudian saya jumlahkan, maka saya punya apa? Minus mutlak A ditambah mutlak B, begitu ya. Kurang dari sama dengan A ditambah B, kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Oke, betul? Nah, dari sini, ya, dari pernyataan yang terakhir, saya pakai yang ini. Ingat, ini, kalau saya ambil C-nya adalah mutlak A ditambah mutlak B, maka saya punya seperti ini. Oke? Jadinya gimana? Berarti pernyataan ini berlaku, gitu kan? Bisa dipahami ini, teman-teman? Halo? Bisa ya? Oke, jadi sekali lagi, berdasarkan yang di atas, ini min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kalau saya ambil C-nya adalah mutlak A ditambah mutlak B, maka pernyataan yang di bawah ini berdasarkan yang di atas ini berarti kesamaan segitiga ini bernilai benar. Oke, itu untuk membuktikan kesamaan segitiga ya, teman-teman. Di bukunya Bartel itu ada, kalau teman-teman mau lihat ya. Oke, ini. Ya, ini sudah ada ya. Ada. Sudah ada. Nah, kemudian untuk yang akibat atau corollary-nya ini, jika AB bilangan real, maka mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Anda bisa tulis di sini atau bisa lihat pembuktiannya ada di sini. Jadi, ini juga nanti akan sering kita pakai ya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Oke, ini ada yang ingin ditanyakan. Kalau Anda yang ingin ditanyakan, Anda boleh menginterupsi saya ya, boleh. Saya persilahkan ya. Misalkan tadi ya, kita mau buktikan mutlak dari mutlak A minus mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Ini ya. Oke. Ya, ini pernyataan ini bisa kita buktikan dengan kita pakai ini apa namanya kesamaan segitiga tadi bahwa mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlaknya B. Dengan cara ya kita lihat bahwa A itu bisa kita tulis dengan A min A plus B. Sebentar. Oke, A plus B min B ya. Oke. A bisa saya tuliskan dengan A plus B min B atau A min B plus B ya. Sama aja. Oke. Kemudian atau ini enaknya gini aja. Walaupun sama ya nilainya, walaupun sama ini nanti untuk memudahkan dalam memahami aja. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga ini mutlak A ini sama dengan mutlak dari A min B ditambah B. Ini masih sama ya, ruas kiri dan kanan kita ambil mutlaknya. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga, kalau ini menjadi satu pernyataan ya, maka saya punya apa ini? Kurang dari sama dengan apa? A min B ditambah mutlak B ya. Oke, bisa dipahami. Jadi ini
ini satu pernyataan gitu. Ingat bahwa mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya. Nah, selanjutnya untuk yang B ya. Untuk yang B, oke. Ini langsung saya iniin aja ya. Dari sini saya punya mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A min B ditambah mutlak B. Kalau kedua ruas saya kurangi dengan mutlak B atau saya tambahkan dengan minus mutlak B, maka saya peroleh ini A minus mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Gitu ya teman-teman. Ini mau membuktikan apa sih? Membuktikan ini ya, kalau masih ada yang bingung. Membuktikannya gimana? Pakai pernyataan tadi itu loh, yang mutlak apa X kurang dari sama dengan C ya. Ini nilainya min C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Nah, saya baru membuktikan berarti yang mana nih? Baru yang X kurang dari sama dengan C ya. Dengan C-nya adalah mutlak A min B, X-nya adalah ini, mutlak A min mutlak B. Oke, berarti yang belum adalah min C kurang dari sama dengan X ya ini. Ini saya kasih nama 1. Oke. Oke, kalau ada yang membingungkan Anda boleh langsung tanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, kalau saya kasih tulis B itu sama dengan B min A plus A, ya, berarti ini jadi mutlak ini sama dengan mutlak ini kurang dari sama dengan mutlak B min A ditambah mutlak A ya. Coba kita lihat dulu ya sebentar. Karena B min A itu sama dengan A min B ya, berarti nanti ini oke, betul ya? Oke, perhatikan ini. Perhatikan yang kuning ini mutlak B kurang dari sama dengan mutlak ini ya. Nah, kalau kedua ruas itu saya kurangi dengan mutlak A, maka saya peroleh apa? Mutlak B minus mutlak A ini kurang dari sama dengan mutlak B min A itu kan sama dengan A min B ya, yang ini. Sama dengan A min B. A min B. Nah, udah betul ya ini? Bingung nggak Anda? Oke. Atau gimana ini enaknya ya? Sebentar ya. Saya maunya dapatnya mutlak A. Ya, sebenarnya sama aja ya. Kalau kedua ruas saya kalikan dengan min 1, ini kan tandanya jadi berubah ya. Begitu ya, min 1 ya. Atau kalau nggak mau dikalikan dengan min 1, oke lah ini jadi dikaliin min 1 aja begitu ya. Ini menjadi apa ini? Min A min B begitu ya. Kurang dari sama dengan mutlak A minus mutlak B. Betul ya teman-teman? Jadi dari yang ini yang sebelah kiri saya dikalikan dengan min 1, maka saya peroleh ini. Nah, ini saya kasih nama pernyataan 2. Oke, ini saya kasih nama pernyataan 2. Nah, berdasarkan pernyataan 1 dan 2, berarti ini benar ya. Lihat ini, model min C kurang dari sama dengan ini. Ini ya patokannya itu. Jadi dari 1 dan 2 berdasarkan ini ya. Dari 1 dan 2 berdasarkan ini berarti ini benar. Gitu ya. Nah, kalau Anda
Masih bingung, Anda bisa lihat. Atau kalau ini nanti tidak mau dikalikan dengan min 1, Anda tinggal ngerubah aja ini pernyataan B, berarti A min A begitu ya, A min A plus B gitu juga bisa. Ya, ini cara yang lain. Oke. Baik, itu selanjutnya. Oke, saya kembali ke sini. Benar bahwa pernyataan yang A ini ya. Jadi teman-teman ini nilai mutlak nanti banyak kita gunakan di belakang. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik sifat-sifat nilai mutlak ini. Bila perlu nanti Anda catat ulang ya sifat-sifatnya. Kemudian yang B ini bahwa ini cuma pakai kata sama segitiga aja, bahwa benar mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kenapa? Ini sama aja A ditambah dengan minus B gitu ya. Nah, dengan A ditambah minus B sama aja untuk membuktikan yang B mudah. Oke. Selanjutnya saya kembali ke sini. Kelihatankah yang saya share ini tadi? Euclid enggak ya? Terlihat, Bu. Ini ya, saya kembali yang berbahasa Indonesia. Saya mau ke persekitaran. Ini habis ini apa sih ini? Oke, lingkaran persekitaran. Oke, sifat terbatas. Oke. Saya mau jelaskan tentang persekitaran atau ada yang menyebutnya dengan lingkungan atau neighborhood. Oke. Persekitaran atau lingkungan. Oke. Baik. Persekitaran ada yang menotasikannya dengan pakai V besar, tetapi banyak juga yang menggunakan dengan N besar. Oke, N berasal dari neighborhood, ya. Neighborhood itu artinya persekitaran atau lingkungan. Oke. Ini saya baca persekitaran di A dengan jari-jari epsilon. Jari-jari selalu positif. Anda masih ingat persamaan lingkaran? Masih ingat ya? Lingkaran jari-jari berpusat di, nah ini hampir sama. Jadi V epsilon A artinya adalah persekitaran di A dengan jari-jari epsilon didefinisikan dengan ini. Definisinya adalah semua bilangan real X yang terletak di antara A min epsilon dan A plus epsilon. Nah, ini yang paling mudah. Jadi, yang atas ini artinya sama dengan ini. Oke, saya tulis di whiteboard biar mudah mengilustrasikannya. Oke, ini sifat urutan nilai mutlak. Bisa saya tinggalkan ya, teman-teman. Oke, sekarang saya ke persekitaran. Oke, persekitaran itu biasa notasinya dengan V tadi ya, V epsilon A, dengan A adalah pusatnya, jadi titik pusatnya. Oke, A adalah pusatnya. Atau ini ada juga yang nanti kalau ketemu notasi begini, N epsilon A, Anda nggak usah bingung, ini sama artinya. Yang penting udah disepakati, Anda mau pakai N atau pakai V gitu ya. Jadi lingkungan atau persekitaran di A ini saya ilustrasikan dulu dalam garis bilangan. Oke. Persekitaran di A artinya A sebagai titik pusat ya dengan jari-jari epsilon. Jari-jari masih ingat? Jari-jari ini kalau ini sebesar epsilon ya, ini epsilon. Berarti di sini adalah koordinat berapa? A min epsilon. Yang di kanan sini berapa? A plus epsilon. Bisa terbayang? Sehingga anggota persekitaran itu yang mana? Anggota persekitaran itu adalah yang di antara A min epsilon sampai A plus epsilon. Oke, saya arsir pakai merah begitu. Ya, jadi yang saya arsir merah ini adalah anggota-anggota dari anggota persekitaran. Anggota dari persekitaran di A dengan jari-jari epsilon. Oke.
Nah, sekarang saya ambil pakai angka lah. Kalau Anda masih belum bisa membayangkan pakai A. Yang paling mudah adalah 0. Saya mau mencari persekitaran dengan jari-jari 2, pusatnya di 0. Oke. Jari-jarinya ini 2, jari-jarinya 2, ya, berarti ke kanan 2 ya. Oke. Berarti di sini berapa? 0 ditambah 2 ya. 0 ditambah 2 gitu. Yang di kiri ini koordinat berapa? 0 dikurang 2. Berarti di sini berapa? Min 2 ya. Min 2 sampai 2. Oke, bisa dipahami? Berarti apa? Di mana anggota persekitaran ini? Anggota persekitarannya berarti dari mana? Dari 0 min 2 sampai 0 plus 2. Atau apa? Interval terbuka min 2, 2. Atau kalau saya tulis dalam bentuk himpunan, ya, jadi anggota persekitaran di 0, 0 sebagai titik pusat, jari-jarinya 2, itu adalah bilangan, semua bilangan real yang, gitu kan, ini ya, semua bilangan di sini, semua bilangan real yang X min 2 kurang dari, salah, X min 0, kok balik sih? Astagfirullah. Betul ya, X min A kurang dari 2. Oke? Ini 2 min A, A-nya 0, A-nya 0. Sorry. Atau ini tadi kita punya sifat nilai mutlak, bisa juga kita tulis dengan gimana? X min 0 kurang dari 2, nilai mutlak berarti gimana? Min 2 kurang dari gimana? X min 0 kurang dari 2. Betul ya? Berdasarkan sifat nilai mutlak tadi ya teman-teman. Yang gimana? Mutlak X kurang dari sama dengan C, itu sama dengan apa? Nilainya min C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Nah, dari sini ya. Dari sini. Atau di sini, karena di sini X ya, jadi persekitaran di apa namanya di titik 0 dengan jari-jari 2 itu adalah semua X yang memenuhi ini. Karena ini supaya memudahkan ini ditulis X elemen R dengan syarat gimana? 0 min 2 kurang dari X kurang dari 0 plus 2. Nah, jadi ada beberapa cara dalam menuliskan keanggotaan dari persekitaran. Oke, saya ulangi, ada beberapa cara dalam menuliskan keanggotaan untuk persekitaran. Persekitaran di 0 dengan jari-jari 2 bisa saya tulis dalam bentuk interval, yaitu dari min 2 sampai 2. Ini ya. Ini di sini, yang saya tanda merah ini. Karena 0 min 2 adalah min 2, 0 tambah 2 adalah 2. Atau dinyatakan sebagai suatu himpunan seperti ini ya. Karena tadi berdasarkan sifat nilai mutlak, maka saya peroleh ini. Nah, jadi sama aja untuk menyatakan suatu apa namanya persekitaran ya. Ini tadi yang mengatakan X elemen R begitu dengan syarat gimana mutlak X min A-nya kurang dari epsilon. Epsilon adalah jari-jarinya ya, teman-teman. Itu adalah definisi kitaran atau persekitaran atau lingkungan. Persekitaran di A, pusatnya, ingat titik pusatnya di A, dengan jari-jarinya F sebesar epsilon. Epsilon pasti positif. Oke, ada pertanyaan tentang definisi persekitaran? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Itu untuk epsilonnya sendiri itu apa tergantung kondisi nanti atau emang ada ketentuannya, Bu? Persekitaran itu epsilon itu kan jari-jari ya. Jari-jari itu adalah yang penting dia bilangan positif.
Yang jelas dia diketahui, kamu mau buat persekitaran sejauh berapa gitu kan? Persekitaran, apa jari-jari. Jari-jari biasanya kan ditentukan atau besarnya berapa sih jari-jarinya gitu. Tapi tadi kan secara umum tadi saya ambil ilustrasi bahwa di situ jari-jarinya 2 ya. Itu hanya sebagai ilustrasi kalau nanti saya punya apa namanya? Persekitaran di 0 jari-jarinya 2. Oke, sekarang kita coba ini deh. Kita coba buat persekitaran Oke, ini saya hapus ya. Ini mudah. Saya hapus, saya ambil coba teman-teman buat kalau teman-teman punya ini setengah ya, ininya 2. Oke. Ini yang mana saja? Kelihatan ya yang saya share? Seandainya saya mau buat persekitaran dengan titik pusatnya 2, jari-jarinya setengah. Apa saja anggotanya? Atau definisinya seperti apa? Bisa dipahami? Keanggotaan dari persekitaran di 2 dengan jari-jari setengah. Atau ini V setengah, jari-jarinya 2. Oke? Silahkan Anda cari anggota persekitarannya yang mana? Silahkan dicari. 1,5 sampai 2,5, Bu. Berapa? 0 dari 1,5. 0 min setengah sampai 0 plus setengah. Oke, masih salah. Yang lain? 1,5 sampai 2,5, Bu. Salah. Yang lain? Saya panggil aja ya namanya nanti ya. Semua mencari dulu, nanti saya panggil nama Anda. Biar kelihatan bahwa memang benar Anda ada di situ ya. Oke, silakan semua mencari anggota persekitaran tadi. Anda boleh menyebutkan dalam bentuk interval atau dalam bentuk himpunan. Tadi kan ada beberapa cara dalam menyatakan anggota persekitaran. Semua mencari dulu, silakan. Cari anggota persekitaran di 2 dengan pusatnya 2, jari-jarinya setengah. Silahkan semua mencari, nanti akan saya panggil namanya. Kalau dia nggak jawab berarti nggak ada, akan saya langsung hapus dari Zoom. Saya langsung keluarkan dari Zoom yang namanya dipanggil nggak nyaut. Gitu ya. Biar kelihatan kalau dia menyimak gitu loh. Karena sulit ya, kalau kuliah online ini siapa yang sedang memperhatikan dan tidak memperhatikan itu sulit mendeteksinya. Oke, sudah? izin menjawab. Oke, nanti saya panggil, tenang. Silahkan dengarkan yang namanya saya panggil. Ketika Anda tidak jawab, maka saya anggap Anda nggak ada di tempat, maka langsung saya kick. Oke? Saya panggil acak Rila Handini Agestia, NIM 06. Ya, Bu. Ya, berapa Mbak? 1,5 sampai 2,5 bukan ya, Bu? 1,5 sampai? Sampai 2,5. 2,5. 2,5. Yang lain tolong disimak. Saya mau tanya pendapatnya Muhammad Safri S. Muhammad Safri S. Iya, Bu. Oke, benar nggak jawaban teman Anda? Menurut saya benar. Dari selang terbuka 1,5 sampai 2,5. Betul ya? Iya kah? Iya. Mungkin. Kok nggak yakin? Anda harus yakin dulu ya kalau mau meyakinkan saya. Oke, Gitu yakin, ya? Bu. Yakin? Berapa tadi? 1,5. 1,5 sampai dengan
Sampai dengan 2,5. 2,5. Oke. Teman-teman yang lain, adakah yang tidak setuju dengan jawaban teman Anda? Semua setuju ya? Oke, kita lihat di sini di garis bilangan. Whiteboard saya masih kelihatan ya. Saya mau share di whiteboard ini. Lihat di sini ya. 2 sebagai titik pusatnya, saya mau mencari persekitaran di 2 dengan jari-jarinya setengah. Berarti gimana? 2 minus setengah. Ya, jadi ini jari-jarinya sejauh setengah. Ini di sini adalah koordinat 1,5 ya. Oke. Kemudian 2 ditambah setengah. Oke, di sini koordinat 2,5 ya, teman-teman. Berarti anggota persekitaran pusatnya di 2 dengan jari-jari setengah itu adalah interval dari 1,5 sampai 2,5. Betul ya yang teman Anda jawab tadi. Oke, terima kasih. Berarti udah paham. Ada yang masih belum paham tentang persekitaran? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, tentang persekitaran. Anda harus paham persekitaran sebelum nanti saya masuk ke topologi di bilangan real ya, tentang titik dalam, titik limit, dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, mudah-mudahan semua paham ya, ini tentang persekitaran. Oke, saya mau lihat ke ini ya. Waktu saya udah habis ya. Sebentar. Sedikit lagi. Oke. Satu teorema ini ya. Misalkan A bilangan real, jika X bilangan real termuat dalam sembarang persekitaran di A, maka X itu sama dengan A. Bisa dipahami teorema ini, teman-teman? Artinya apa? Kalimat ini, jika X termuat dalam sembarang persekitaran di A. Termuat dalam sembarang persekitaran di A. Artinya apa? Sembarang persekitaran. Kalau saya ambil jari-jari berapapun, begitu, paham nggak? Sembarang persekitaran itu artinya apa? Jari-jarinya berapapun, maka X itu selalu ada di dalam A. Memang ini harus butuh ilustrasi ya. Jadi gini, saya pakai ilustrasi lingkaran aja. A ya. Kalau nanti saya buat persekitaran di A, ya, dengan jari-jari kecil, misalkan segini, ya, X itu ada di sini, ada di dalam persekitaran ini. Saya buat sangat besar, X-nya masih ada di dalam sini. Ya, sekali lagi A adalah sebagai titik pusat. Kemudian saya buat sangat kecil lagi, dia X-nya masih ada. Jadi kata-kata termuat dalam sembarang persekitaran, sembarang lingkungan. Artinya apa? Kalau sembarang, setiap dibuat persekitaran kecil, agak besar, X selalu ada di dalam persekitaran itu. Maka yang mungkin terjadi hanyalah X itu adalah A itu sendiri. Bisa dipahami kalimat teorema itu? Jadi kalau nanti ada suatu bilangan X gitu ya katanya, yang selalu ada di dalam persekitaran yang dibuat dengan pusatnya di A, berapapun jari-jarinya, mau besar sekali, mau sangat kecil, maka yang hanya mungkin terjadi X itu adalah A-nya itu sendiri. Jadi X adalah titik pusatnya. Benar kan ya secara logika? Kalau saya buat persekitaran sebesar apapun, sekecil apapun, dia selalu ada gitu ya, menjadi belahan jiwanya. Dia selalu ada di dalam persekitaran itu, maka itu adalah dirinya sendiri. Jadi X itu adalah A. Oke, bisa dipahami ini teman-teman pernyataan teorema ini?
Bisa ya? Nah, untuk buktinya, saya tidak membahas detail, tetapi di sini intinya adalah bagaimana membuktikannya. Membuktikannya pakai pengandaian, pakai teori reduktio and absurdum atau pengandaian nanti diperoleh kontradiksi gitu ya. Andaikan sebaliknya. Ini andaikan sebaliknya, andaikan X itu bukan A lah gitu katanya kan. Andaikan X-nya bukan A, berarti X min A itu tidak 0. Kenapa? Orang X itu bukan A, dikurangin pasti tidak 0. Bisa bila negatif atau positif. Saya ambil mutlak X min A itu lebih dari 0. Ingat ya teman-teman, kalau bilangan itu tidak 0 tadi, maka ada dua kemungkinan. Dia lebih dari 0 atau dia kurang dari 0. Tadi kan yang saya jelaskan, yang P tadi. Nah, karena ini X tidak sama dengan A, berakibat X min A tidak sama dengan 0, maka saya asumsikan mutlak X min A itu lebih dari 0. Oke? Ya. Oke. Saya pilih sekarang epsilon sama dengan mutlak X min A ya. Di sini kalau diambil jari-jarinya sama dengan mutlak X min A ya, maka lihat bahwa di sini mutlak X min A kurang dari epsilon. Epsilon itu adalah mutlak X min A. Ini tidak mungkin ya. Tidak benar bahwa mutlak X min A kurang dari mutlak X min A ya. Oke, ini tidak mungkin. Maka ini terjadi kontradiksi sehingga pengandaiannya tidak benar. Berarti yang benar adalah X sama dengan A. Baik, teman-teman, saya rasa cukup di situ perkuliahan saya hari ini. Silahkan nanti saya share di grup ya link tugasnya. Terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Sebentar. Oke. Bentar ya, teman-teman, saya belum lupa lagi. Belum saya presensinya ini masih manual ya. Mohon maaf ya, saya masih harus ini. Sebentar, jangan keluar dulu, saya harus save nama Anda. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini modulnya apakah dibagikan di grup, Bu? Ya, nanti saya bagikan modulnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Nanti saya share di ini ya. Nanti saya share di grup. Terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.